Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Risiko, yaitu risiko sumber daya manusia dalam bisnis Indonesia saat ini. Yang pertama, risiko sumber daya manusia atau SDM dalam bisnis di Indonesia saat ini cukup kompleks dan bervariasi tergantung pada sektor industri. Berikut beberapa risiko utama yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, kekurangan tenaga kerja terampil. Kekurangan tenaga kerja terampil di sini yaitu permintaan tinggi untuk talenta digital, yaitu AI, data science, cyber security, cloud computing, tidak sebanding dengan jumlah lulusan yang berkualitas. Yang kedua, kesenjangan keterampilan antara pendidikan formal dan kebutuhan industri masih besar. Yang ketiga, banyak tenaga kerja yang kurang siap menghadapi transformasi digital. Risiko yang kedua yaitu pergeseran pola kerja, yaitu hybrid dan remote work. Yang pertama, tidak semua industri siap menerapkan model kerja fleksibel. Yang kedua, kesulitan dalam mengawasi produktivitas karyawan yang bekerja jarak jauh. Yang ketiga, budaya kerja konvensional yang masih kuat di beberapa sektor sehingga sulit beradaptasi. Adapun risiko yang ketiga yaitu tingginya turnover karyawan. Yang pertama yaitu banyak pekerja muda Gen Z dan milenial lebih memilih fleksibilitas dan work-life balance sehingga mudah berpindah pekerjaan. Yang kedua, persaingan ketat antar perusahaan untuk menarik talenta terbaik dengan gaji dan benefit yang lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu ketidakpuasan terhadap budaya kerja, beban kerja atau jalur kerja karir sering menyebabkan karyawan keluar lebih cepat. Risiko yang keempat yaitu gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, sektor teknologi dan startup mengalami banyak PHK massal akibat efisiensi biaya. Yang kedua, bisnis retail dan manufaktur juga terdampak karena otomasi dan digitalisasi. Yang ketiga, yaitu ketidakstabilan ekonomi global yang menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam ekspansi dan perekrutan. Resiko yang kelima yaitu regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan. Perubahan aturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Tuntutan kesejahteraan pekerja yang lebih tinggi, misalnya kenaikan UMR bisa membebani bisnis. Yang ketiga yaitu isu outsourcing dan kontrak kerja sering menjadi perdebatan antara perusahaan dan pekerja. Risiko yang terakhir yaitu kesehatan mental dan burnout. Yang pertama, beban kerja yang tinggi dan tekanan kerja membuat banyak karyawan mengalami stres dan burnout. Yang kedua, minimnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan mental dapat menurunkan produktivitas. Yang ketiga yaitu karyawan yang mengalami kelelahan kerja lebih rentan mengalami penurunan kinerja dan memilih resign. Adapun beberapa sektor bisnis yang mengalami tantangan signifikan, yaitu manufaktur, retail, teknologi, perbankan dan keuangan, serta startup. Yang pertama, untuk manufaktur, kekurangan tenaga kerja terampil akibat otomasi dan digitalisasi. Yang kedua, kesulitan mempertahankan pekerja karena persaingan upah dengan sektor lain. Yang ketiga, pergeseran tenaga kerja ke industri yang lebih fleksibel, seperti jasa atau teknologi. Yang kedua, sektor bisnis yang terdampak akibat SDM yaitu retail. Pergeseran tenaga kerja dari retail fisik ke e-commerce dan logistik. Yang kedua, tantangan dalam merekrut dan mempertahankan pekerja retail akibat rendahnya upah dan jam kerja yang tidak fleksibel. Yang ketiga yaitu otomasi kasir dan sistem manajemen stok mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Sektor bisnis yang terdampak lagi yaitu teknologi. Adapun beberapa yang terdampak yaitu kekurangan tenaga ahli di bidang teknologi seperti AI, data science, dan cyber security. Yang kedua, pergeseran preferensi kerja muda yang lebih memilih fleksibilitas kerja, remote work atau freelance. Yang ketiga, gelombang PHK massal, layoff di startup dan perusahaan teknologi akibat efisiensi biaya. Sektor bisnis yang terdampak lagi yaitu perbankan dan keuangan. Yaitu yang pertama, otomasi layanan. Chatbot atau AI menggantikan pekerjaan di sektor layanan pelanggan dan administrasi. Yang kedua, perubahan pola kerja ke hybrid atau remote menyebabkan perubahan dalam manajemen SDM. Yang ketiga, yaitu persaingan ketat dalam merekrut talenta digital untuk di bidang fintech dan blockchain. Adapun sektor bisnis yang terdampak lagi yaitu startup. Banyak startup yang mengalami kesulitan mempertahankan karyawan akibat keterbatasan dana operasional. Yang kedua, pergeseran pola kerja dari kantor ke remote membuat beberapa peran menjadi tidak relevan. Yang ketiga itu lonjakan PHK massal akibat ketidakpastian investasi dan ekonomi global. Selanjutnya, manajemen risiko atas SDM terampil dan talent gap. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi risiko. Produktivitas menurun akibat kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Persaingan tenaga kerja yang ketat membuat perusahaan kesulitan mempertahankan karyawan terbaik. Biaya rekrutmen tinggi karena perusahaan harus menawarkan gaji dan benefit yang besar untuk menarik talenta berkualitas. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Di sini kita bisa lihat ada pun beberapa aspek risiko yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kekurangan tenaga kerja terampil, kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri, persaingan antar perusahaan dalam merekrut talenta, peningkatan biaya pelatihan karyawan, burnout akibat kurangnya tenaga kerja yang kompeten. Yang terakhir yaitu dampak pada inovasi dan perkembangan bisnis. Yang ketiga itu kita harus memitigasi risiko. Yang pertama, kita harus melakukan pengembangan internal, yaitu dengan melakukan upskilling dan reskilling. Yang kedua, strategi rekrutmen yang lebih adaptif. Yang ketiga, meningkatkan referensi karyawan. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan institusi pendidikan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.